Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin tidak banyak dari kita yang mengetahui perihal tugas dan juga apa yang dikerjakan oleh malaikat. Selama ini kita hanya mengetahui tugas-tugas dari malaikat yang pernah kita dapatkan sewaktu di sekolah. Contohnya adalah tugas dari malaikat Jibril, yaitu sebagai penyampai wahyu. Lalu tugas malaikat Mikail adalah sebagai pemberi rezeki kepada seluruh makhluk hidup di bumi, dan lain seterusnya. Selain daripada itu, terdapat tugas lain dari malaikat Allah yang mungkin tidak pernah kita sadari, yaitu mendoakan umat muslim yang mengerjakan kebaikan. Lalu, apakah keuntungannya jika kita didoakan oleh para malaikat? Berikut ini adalah 12 golongan orang yang selalu didoakan para malaikat setiap harinya. Yang pertama yaitu orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Kebiasaan ini memang terlihat mudah, akan tetapi cukup sulit untuk dikerjakan. Bagi orang yang kuat iman dan takut kepada Allah, tentu sebisa mungkin akan menyempatkan waktu untuk bersuci terlebih dahulu sebelum tidur. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga mereka berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tertidur dalam keadaan bersuci." Hadis riwayah Imam Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar. Yang kedua adalah orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat yang akan mendoakannya, "Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia." Hadis riwayah Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang ketiga yaitu orang yang berada di saf depan dalam sholat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang berada di saf-saf terdepan." Hadis riwayah Imam Abu Daud. Yang keempat yaitu orang yang menyambung shaf saat sholat berjamaah. Orang-orang yang tidak akan membiarkan barisan sholatnya kosong juga termasuk salah satu orang yang beruntung yang selalu didoakan oleh para malaikat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersama kepada orang yang menyambung saf-saf solat, dan siapa yang mengisi celah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang tersebut karenanya." Hadis riwayah Imam Ibnu Majah. Yang kelima yaitu mengucapkan amin ketika imam selesai membaca surah Al-Fatihah. Hal ini pernah dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah kalian amin. Karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu." Hadis riwayah Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Yang keenam yaitu orang yang duduk di tempat sholatnya setelah selesai sholat. Mungkin ini sering kita lupakan saat selesai sholat, yaitu langsung berpindah ke tempat untuk bersandar atau sekedar mencari tempat yang lebih luas. Padahal jika kita mengetahui tetap berada posisi di mana kita mengerjakan sholat merupakan salah satu hal yang membuat malaikat akan mendoakan kita. Yang ketujuh, orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari
yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, bagaimanakah kalian meninggalkan hambaku? Mereka menjawab, kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Hadis riwayah Imam Ahmad. Yang kedelapan yaitu orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan yang didoakan. Doakanlah kebaikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin sedang tertimpa musibah atau bahkan yang menyakiti hati kita. Insya Allah kita akan didoakan para malaikat supaya diberikan kekuatan dan kelapangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan yaitu orang yang berinfak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak, dan lainnya berkata, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit. Hadis riwayah Imam Bukhari. Yang ke-10 yaitu orang yang makan sahur. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atau berdoa kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Hadis riwayah Imam Ibnu Hibban, Imam At-Tabrani. Yang ke-11 yaitu orang yang menjenguk orang sakit. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersolawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayah Imam Ahmad. Yang ke-12 yaitu orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, keutamaan seorang alim atau seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, dan bahkan ikan, semuanya bersolawat kepada orang yang mengerjakan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayah Imam Tirmizi. Wallahu a'lam bishawab. Para sahabat beriman, demikianlah 12 golongan orang yang selalu didoakan oleh para malaikat. Semoga kita menjadi salah satunya agar bisa didoakan oleh para malaikat. Dan terima kasih kepada para sahabat yang sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan, kesehatan, serta rizki yang melimpah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.